Pernah nggak kamu berpikir, sebelum ada tulisan yang seperti sekarang, bagaimana nenek moyang kita menyimpan cerita? Atau, siapa yang pertama kali membawa rap ke Nusantara? Ternyata, jawabannya datang dari sebuah peradaban besar, yaitu negara India. Ribuan tahun yang lalu, Indonesia dan India sudah terhubung lewat jalur perdagangan laut. Tapi, yang datang bukan cuma barang dagangan aja, melainkan juga budaya, bahasa, dan sistem tulisan. Salah satu yang paling berpengaruh adalah aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Aksara Pallawa adalah sistem tulisan yang berasal dari India Selatan. Aksara ini menjadi awal mula tradisi menulis di Indonesia. Bukti nyata bisa kita lihat dari Prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu tulisan tertua di Nusantara. Dari sinilah, perlahan masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan cerita lisan, mulai mengenal tulisan. Seiring waktu, aksara Pallawa tidak hanya digunakan, tapi juga berkembang. Di Nusantara, aksara ini berubah menjadi berbagai bentuk baru, seperti aksara Kawi yang kemudian menjadi cikal bakal, aksara Jawa, aksara Bali, dan aksara-aksara lainnya. Artinya, aksara yang kita kenal sekarang punya akar sejarah panjang dari India. Selain aksara, ada juga bahasa Sanskerta. Bahasa ini dulunya digunakan sebagai bahasa agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Biasanya hanya digunakan oleh para pendeta dan kalangan terpelajar. Meskipun tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari, pengaruhnya sangat besar. Banyak kata dalam bahasa Indonesia saat ini ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, terutama kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan, kebudayaan, dan keagamaan. Masuknya aksara dan bahasa India bukan berarti menghapus budaya lokal, justru sebaliknya. Ini menjadi proses akulturasi, yaitu percampuran budaya dan melahirkan identitas baru. Dari sinilah sejarah Indonesia mulai ditulis, disimpan, dan diwariskan melalui prasasti dan naskah kuno. Hari ini, kita mungkin jarang melihat aksara Pallawa atau mendengar bahasa Sanskerta, tapi jejaknya masih hidup dalam bahasa, budaya, dan sejarah kita. Dan tanpa kita sadari, setiap kata yang kita ucapkan bisa jadi adalah bagian dari warisan peradaban masa lalu. Persebaran aksara Pallawa menyebar ke berbagai wilayah Asia Tenggara, seperti Burma, Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, hingga ke Indonesia, di Provinsi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Namun menariknya, perkembangan aksara ini di Nusantara berbeda dari daerah yang lain. Salah satu hasil perkembangan tersebut adalah aksara Jawa kuno atau yang dikenal sebagai aksara Kawi. Aksara ini banyak digunakan dalam prasasti pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram kuno hingga Majapahit. Bahkan salah satu buktinya adalah prasasti Poh Sarang di Kediri, Jawa Timur. Aksara dan bahasa India bukan sekedar peninggalan sejarah, melainkan bagian dari jati diri Nusantara. Dari sanalah lahir tulisan, bahasa, dan budaya yang kita kenal hari ini. Dan kini, menjaganya berarti menjaga identitas kita sendiri. Perubahan di Nusantara, menurut para ahli, aksara Pallawa di Nusantara mengalami banyak perubahan.
Berbeda dengan di India yang tetap menggunakan bahasa Sanskerta. Di Nusantara, aksara ini mulai digunakan untuk bahasa lokal, seperti bahasa Jawa kuno. Dari sinilah muncul berbagai bentuk aksara baru yang memiliki ciri khas masing-masing daerah. Peran penting aksara Pallawa yaitu dalam sejarah Indonesia karena menjadi dasar bagi lahirnya berbagai aksara Nusantara. Tanpa aksara ini, mungkin kita tidak akan memiliki catatan sejarah tertulis seperti sekarang. Peran bahasa Sanskerta dalam budaya, bahasa Sanskerta juga memiliki peran besar dalam dunia sastra dan budaya. Karya-karya besar seperti Ramayana dan Mahabharata masuk ke Nusantara dan diadaptasi menjadi berbagai bentuk seni seperti wayang kulit, tradisional, dan cerita rakyat. Namun di teori yang lain yaitu teori Brahmana, menurut teori Brahmana, bahasa Sanskerta dibawa oleh para pendeta Hindu yang datang untuk menyebarkan ajaran agama, sekaligus memperkenalkan sistem pengetahuan dan kebudayaan. Bahasa Sanskerta saat itu bukan bahasa biasa, melainkan bahasa intelektual dan religius. Bahasa ini digunakan dalam upacara keagamaan, upacara kitab suci, hingga sistem pemerintahan. Masuk ke dalam peran dalam kekuasaan dan budaya, para penguasa lokal mulai menggunakan bahasa Sanskerta untuk memperkuat kekuasaan mereka. Melalui prasasti dan upacara suci, bahasa ini menjadi simbol legitimasi dan kebijaksanaan. Secara perlahan, kosakata Sanskerta mulai masuk ke dalam bahasa-bahasa daerah, dan hingga hari ini jejaknya masih bisa kita temukan dalam bahasa Indonesia. Masuk ke aksara Pallawa, seiring masuknya bahasa Sanskerta, datang pula sistem tulisannya yaitu aksara Pallawa. Aksara ini berasal dari India Selatan dan dibawa oleh para Brahmana ke Nusantara. Mereka memperkenalkan tradisi menulis, sesuatu yang sebelumnya belum berkembang secara luas di Nusantara. Bukti sejarahnya adalah Prasasti Yupa. Salah satu bukti tertua penggunaan bahasa Sanskerta di Nusantara adalah Prasasti Yupa yang berada di Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, yang diperkirakan berasal dari abad keempat Masehi. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Pallawa yang menandai berakhirnya masa prasejarah di Indonesia, karena sejak saat itu sejarah mulai ditulis. Proses masuknya bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta masuk ke wilayah Indonesia melalui proses yang disebut akulturasi, yaitu percampuran budaya yang terjadi karena hubungan antar bangsa. Hubungan ini terjadi lewat jalur perdagangan yang mempertemukan masyarakat Nusantara dengan bangsa India. Namun, yang datang bukan hanya pedagang, melainkan juga para pendeta dan kaum terpelajar. Meskipun bahasa Sanskerta tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pengaruhnya masih sangat kuat. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat, istilah resmi, bahkan dalam bahasa Indonesia modern. Bahasa ini menjadi simbol warisan budaya dan kebijaksanaan masa lalu. Pengaruh bahasa Sanskerta di Nusantara sudah dimulai sejak abad pertama Masehi.
dan terus berkembang hingga sekitar abad ke-14. Masuknya bahasa ini berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha dari India Selatan. Pengaruh terhadap bahasa lokal. Menariknya, ketika bahasa Sanskerta masuk ke Nusantara, banyak kosakata yang tetap utuh, baik dari segi bunyi maupun makna. Hal ini terjadi karena bahasa Sanskerta masuk melalui bahasa tulisan atau bahasa pustaka. Namun, seiring waktu terjadi perubahan dan pengucapan dan pemahaman. Beberapa kata bahkan mengalami pergeseran arti hingga sulit dikenali bentuk aslinya. Bahasa Indonesia sendiri berakar dari bahasa Melayu kuno yang telah banyak dipengaruhi oleh Sanskerta. Bukti nyata bisa kita lihat dari prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dari sinilah lahir ribuan kosakata yang masih kita gunakan hingga sekarang, seperti kata negara, raja, agama, budaya, atau jiwa. Tanpa kita sadari, kata-kata tersebut adalah warisan langsung dari India. Sebelum pengaruh India, masyarakat Nusantara lebih mengandalkan tradisi lisan, cerita sejarah, dan pengetahuan yang diturunkan dari mulut ke mulut. Namun, setelah mengenal aksara, semua itu mulai ditulis dan didokumentasikan. Lahirlah prasasti, kitab, dan karya sastra yang membuat sejarah bisa bertahan lebih lama. Pengaruh bahasa Sanskerta juga mendorong lahirnya pusat-pusat pendidikan. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat studi agama Buddha. Dan bahasa Sanskerta di Asia Tenggara, para pelajar dari berbagai daerah datang untuk belajar di sana.